Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Fitrianingsih dengan NPM C1 C019091. Di sini akan menyampaikan materi terkait dengan konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Ada beberapa karakteristik. Yang pertama, prosedur konsolidasi perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atau due diligence atas bisnis yang akan diakuisisi. Yang dilakukan perusahaan pengakuisisi sebelum melakukan pengakuisisian terhadap suatu perusahaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum memutuskan untuk mengakuisisi. Misalnya, jika perusahaan mengakuisisi perusahaan anak, ada pertimbangan yang dilakukan adalah apa yang akan didapat dari hasil pengakuisisian perusahaan anak. Lalu ada pertimbangan seperti reputasi yang baik dengan pelanggan, lalu ada reputasi manajemen yang baik. Maka ada kemungkinan perusahaan pengakuisisian atau investor memberikan atau mengeluarkan biaya akuisisi atau imbalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tercatat. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis. Antara lain, ada prospek bisnis perusahaan yang kondisi industri secara umum, nilai strategi bisnis, kualitas manajemen, dan nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Lalu ada juga diferensial berdasarkan PSAK 22 revisi 2010. Diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang akan dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Jadi diferensial bisa disebabkan karena dua hal. Yang pertama, karena perbedaan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Lalu yang kedua, karena goodwill. Bisa jadi kombinasi keduanya dan harus dilakukan analisis untuk menentukan diferensial. Diferensial ini bersifat sementara atau temporer yang akan muncul ketika dibuat jurnal eliminasi dan akan dienolkan. Di jurnal eliminasi kedua ada nilai akan dialokasikan. Contohnya, dialokasikan ke aset yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai tercatat, bisa ke goodwill atau ke kombinasi keduanya. Lalu ada aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Menurut PSAK 22 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi
serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Contohnya, aset tak berwujud berupa paten. Maka ada kemungkinan saat mengakuisisi memperoleh aset berupa paten, tetapi paten ini dihasilkan perusahaan anak melalui proses secara internal. Maka secara standar, suatu aset tak berwujud yang tercipta melalui proses internal itu tidak boleh diakui. Paten itu boleh diakui jika paten tersebut diperoleh secara dibeli, meskipun hal itu sebenarnya bernilai. Selain itu, PSAK 22 tahun 2010 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Misalnya, pihak pengakuisisi atau perusahaan induk bisa saja mengakui suatu aset tak berwujud berupa paten yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi, dalam hal ini yaitu perusahaan anak. Maka perusahaan anak tersebut tidak dapat mengakui, sebab aset tak berwujud berupa paten itu dihasilkan melalui proses secara internal. Lalu ada goodwill. Goodwill itu tidak diamortisasi, tetapi akan dilakukan pengujian penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa telah terjadi penurunan nilai aset. Kapan terjadinya penurunan nilai aset? Yaitu ketika nilai tercatat dari aset tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai terpulihkan atau nilai yang diperoleh kembali, ditentukan berdasarkan nilai mana yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan dibandingkan dengan nilai pakai atau hasil investasi di masa mendatang. Lalu ada pembelian dengan diskon, yaitu akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investi. Maka menurut PSAK 22 revisi 2010 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Untuk ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh itu terdiri dari yang pertama ada konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Maka perusahaan hanya akan melaporkan laporan posisi keuangan dan jurnal eliminasi yang terkait. Ada yang pertama itu menghapus ekuitas anak seperti saldo laba, saham biasa. Lalu yang kedua, menghapus investasi perusahaan induk pada perusahaan anak. Lalu ada memunculkan diferensial atau dialokasikan. Dan yang keempat, memunculkan kepentingan non-pengendali di bagian kredit. Lalu ada konsolidasi pada periode setelah akuisisi.
tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan konsolidasi ketika akuisisi yang dilakukan pada nilai tercatat. Laba bersih dan saldo laba konsolidasian ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu. Laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk. Lalu ada konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Contohnya setelah 1 periode atau menambah periode 1 tahun. Lalu untuk yang berikutnya itu ada ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Ada bagian ekuitas kepentingan non-pengendali, yaitu bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan, maka akan muncul kepentingan non-pengendali. Menurut PSAK 65 revisi 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Dalam hal ini berarti untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Lalu ada nilai wajar konsiderasi sama dengan nilai akuisisi atau sama dengan imbalan yang diserahkan. Lalu ada isu seputar konsolidasian, yaitu adanya biaya transaksi terkait akuisisi yang dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima, kecuali dengan biaya terkait dengan penerbitan efek. Sekian dari penyampaian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.